apakah persepuluhan masih berlaku atau tidak dalam iman kekristenan? Nggak usah ya. Kau takut sama Elia? Bukan. Kalau Elia mau diskusi berdebat dengan Pak Bomom di YouTube saja. Iya, betul. Pak Bomom tidak takut sama siapapun ya. Iya. Cuma Pak Bomom ingatkan, jangan jadi keras kepala kepada batu. Kalau mau lawan Pak Bomom cuma 3 saja, ya, Biblika, Kristologi, Tabernakel, tapi di luar kepala. Saya tantang kalian ya, semua, siapapun kalian. Kalau saya kasih tahu sebagai hamba Tuhan, ini saya lagi berdiri sebagai hamba Tuhan, bukan secara apologetika. Ingat, Anda kalian apologet cuma menjelaskan tentang penginjilan, pertahanan, bukan masuk dalam ranah gereja. Ingat ya, jangan masuk dalam ranah gereja. Itu gereja ada aturan, tata krama, tata adat, istiadat, semua di situ. Kalau bilang ajaran para rasul, kau jadi ajaran lain saja, tidak usah jadi Protestan, ya. Itu minta maaf ya, Pak Bom orangnya keras. Saya tantang, siapa yang mau lawan di sini? Tapi di saya punya channel, jangan di sini. Tidak apa-apa, di sini juga nggak apa-apa. Jangan. Saya tidak mau orang punya channel. Oh iya. Bagus. Jangan mencuri kemuliaan Allah. Itu pendeta tidak sama dengan kalian. Pendeta itu sudah diurapi. Firman Tuhan katakan dalam ya 1 Tawarik 16 ayat 22. Jangan engkau mengusik hambaku yang kuurapi. Pendeta itu sudah diurapi. Pendeta tidak sama dengan jemaat biasa. Pendeta kalau melakukan kesalahan itu ada hukumnya. Ya. Jadi kalau bicara masalah perempuan jangan protes, tidak boleh sok-sok begitu, jangan. Itu ranahnya pendeta. Ranahnya gereja. Kalau gereja Katolik tidak ada perpuluhan, itu aturan gereja. Protestan ada di GBI ada, GKI ada, GKJW ada. Anda jangan protes. Saya ingatkan buat para apologet ya. Bom tantang kalian semua. Kalian kok ngatur-ngatur. Ya. Kalian kalau jadi apologet barusan jangan bikin sok-sok pintar. Saya nggak peduli kalian siapa, ya. Ini bom keras. Bukan kalian di gereja ditompang tangan. Itu pendeta punya janji sama Tuhan, bukan kalian. Aturan gereja. Kalian kok bikin aturan, kalian punya aturan. Kalau Anda punya gereja tidak ada aturan perpuluhan, ya itu gereja Anda. Jangan lompat denom. Mau berani saya tanya Alkitab? Betul. Coba kasih ajar saya, baru saya tanya. Saya nggak peduli kalian siapa, kalian mau Kristen ke terserah. Saya cuma tegur, jangan bikin saya punya darah tinggi juga naik ya. Ngomong tuh begitu ya. Oh pendeta, kalau kau mau itu betul layani, kau melayani turun di lapangan, di kampung. Jangan cuma tahu di kota dengan AC. Kami di kampung turun makan, jaring ikan, tidak ada makanan, piber masuk dalam hutan. Dulu. Oh ini baru jalan apologet, duduk di atas di handphone di kamar saya bicara panjang-panjang. Jangan itu pendeta tuh punya sendiri, itu wakil Tuhan. Jangan membantah para pendeta, jangan membantah para aturan gereja. Contoh, Anda mau di ortodok, silakan, itu aturan ortodok. Anda mau di Katolik, silakan. Mau di Protestan, silakan. Mau di GBI, GPDI, GPKI, GKAI, GKJW, GKI, itu aturan gereja. Jangan Anda sok-sok jadi mengatur-atur gereja. Ingat ya, saya orangnya keras. Kalau mau baku-baku lawan, mau bicara otak, mari kita bicara kristologi. Tapi ingat, di luar kepala. Siapa yang diurapi? Bukan begitu. Jangan melangkah. Ya, ingat ya, itu pendeta. Dia mau aturan di gereja, mau jungkir balik, terserah. Itu aturan dia. Dia mau ngambil uang perpuluhan, itu urusan dia. Dia mau korupsi, urusan dia. Ya, baca itu Yakobus 14 itu. Oh, 4 ayat 14. Jangan menghakimi. Matius 7 ayat 1 dan 2. Jangan. Pendeta itu mereka sudah baca firman Tuhan, meskipun mereka mungkin bilang, oh itu pendeta tidak bisa berapologet. Jangan menghakimi. Pendeta itu sudah diurapi. Berbeda dengan jemaat biasa ya. Kalau pendeta dia mau kaya kah tidak, itu urusan dia dengan Tuhan. Ya, bukan Anda ya, bukan Anda yang kasih masuk dia dalam surga, bukan Anda yang kasih keluar dia dalam surga, ya. Itu pendeta sudah ditompang tangan. Pak Bomom tidak pernah takut dengan siapa. Pak Bomom berbicara di atas kebenaran. Gereja masing-masing punya aturan. Ya. Oke.
Jadi Anda mau salahkan gereja, itu di belakang ada AC. Oh, nah Elia bilang, Bapak itu di belakang ada AC. Iya toh. Kalau dulu kan Pak Bom tidak ada AC, Pak Bom di hutan toh. Nah ini kan di AC di kamar. Pak Pendeta Daromex dan Pak Pendeta Bom, Ya. kalau bisa nggak apa-apa. Kalau memang Elia mau naik aja nggak apa-apa. Coba kita mau lihat dia punya. Jangan. Itu saya punya anak. Nanti. Ya, itu saya punya anak. Jangan. Dia cuma main saja, Pak. Cuma main. Pak Bom ini Pak Bom anak, anggap dia ini anak. Jadi anak. Ya. Jangan nanti antara orang tua dan Itu dia anak. cuma komen saja, enggak. Dia tidak. Tidak berdebat. Itu jangan dengar kadrun di batu madu domba, enggak. Itu kadrun. Elia ini anak-anaknya Pak Bom juga anaknya Pak Bom. Jadi jangan antara orang tua Ini kan banyak kan pendeta yang protes, banyak apologet yang protes tentang perpuluhan. Jangan ya, termasuk yang Kristen progresif banyak protes tentang perpuluhan. Tidak usah. Gereja punya aturan sendiri. Jadi gitu ya. Bom itu tidak pernah takut. Ya, Pak Bom tidak pernah takut. Di sini nonton ini pendeta banyak yang nonton. Ya, Kalau mau berdebat dengan Pak Bom silakan. silakan naik. Kalau mau Nanti naik ya, di teman-teman ya, channelnya silakan Bom daftar. saja. Daftar Tapi di ingat ya kalian yang mau lawan Bom ya. Ya, jangan bawa-bawa nama denom. Karena di Katolik itu tidak ada perpuluhan. Di Protestan ada. Kalau bicara dan denom, saya minta satu syarat. Bikin hitam di atas putih, jangan marah Pak Bom. Karena Pak Bom ini mulut paling lancang. Jangan sampai saya masuk tanya Alkitab baru nanti kok gini. Kalau kalian yang di bawah yang benci Pak Bom, saya kasih satu pertanyaan saja, ya. Ada saya punya pertanyaan. Di Kejadian 7 ayat 6. Kenapa sampai hari kiamat air bah itu 7 hari? Hari ke-7 baru air bah. Ya, itu saya minta hikmat sama Tuhan. Kalau kalian punya hebat-hebat, tolong cari di Google, cari tanya sama pendeta-pendeta paling hebat. Bila perlu kau gantung diri di bawah pohon tomat kah? Toh? Kenapa sampai hari ke-7 baru air bah? Sedangkan Nuh dan dia punya anak-anak, mereka masuk dalam air bah itu sudah hari pertama. Mereka dingejem. Pak Bobo minta jawaban, kau sebutkan 7 kitab, 7 ya, terserah dari kitab mana saja. 7 kitab, 7 pasal, 7 ayat, 7 perhitungan. Jangan kalender Gregorian, kalender Tebet. Ya. Kalau kau bisa jawab, saya tidak akan muncul di TikTok ini. Ya. Kamu di bawah ya, kadal-kadal gurun juga ya. Nah itu. Mulutnya besar, hatinya kecil. Bukan. Kadrun, kalian itu imani saja iman kalian. Kalian kalau bertanya Alkitab, kalian lancap. Tapi nanti kalau giliran Tuhan tanya Al-Quran, hadis, topi loh. Nah itu ya. Topi loh. Jangan topi loh. Ya, jadi kalian tuh kalau bertanya Alkitab, kalian Yesus Tuhan, itu pertanyaan basi. Yesus Tuhan kah? Di mana dia menyatakan aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Yang minta disembah itu setan. Yesus tidak pernah minta disembah. Justru Yesus katakan apa? Aku datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani tapi melayani. Matius 20 ayat 28. Yohanes 5 ayat 39. Catat ya Kadron. Yohanes 5 ayat 39 Yesus katakan apa? Anak manusia tidak membutuhkan hormat daripadamu. Yesus tidak membutuhkan hormat. Dia datang melayani. Dia mencari orang-orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan dia. Nah, ingat ya, teman-teman di bawah, jangan kalian suka marah. Daromes ini, Pak Pendeta Daromes dari tadi saya sudah tegur dari tadi sampai sekarang. Iya. Biar dia mau terima tidak terserah. Makanya. Jadi pendeta tuh jangan telinga tipis. Pak Daromes ya. Siap. Kalau jemaat kasih masukan terima. Siap Burunda, siap. Tapi kalau yang marah-marah kasih turun saja. Oh jelas. Tidak menjadi berkat. Nah, jadi tidak menjadi berkat. Tapi Pak Daromes harus rubah juga. Tiap bulan lancar. Nah, tapi harus rubah juga, toh harus rubah juga. Terima kasih Taprat. Oh, glory haleluya. Lalu Taprat ada hamba motor sini ada. Ya, salam. Salam. mau Jadi dijin gereja. Ya, silakan Pak, silakan. kebetulan bahas persepuluhan ya, perpuluhan. Saya pengen belajar banyak sih terkait. Saya lepas dari terima atau tidak terima ya terkait perpuluhan ini, saya nggak peduli juga di situ. Kalau memang kewajibannya saya bayar gitu loh. Bapak dari Izin mana tuh, Pak, Bapak? bisa Bapak dari gereja mana, Pak? diajarin nggak saya terkait perpuluhan yang ada di Ulangan 26 ayat 12 sampai 15 Pak? Tunggu Bapak. Bapak saya ingin tahu Bapak dari gereja mana? Gereja apa Bapak ini? Saya dari HKBP saya.
HKBP Pak Bung. Oh, udah lihat KBP. Silakan bertanya. Ya, Ya, saya cuma mau pertanyaannya belajar apa? itu Pak Bum Bum. Ayo di ulangan 26 ayat 12 sampai 15. Cuma itu aja tolong dijelasin Pak. Ulangan Ulangan 26 masalah ayat perpuluhan. 12. Siap. 26 ayat 12. Ya, izin dijelasin Pak. Satu perikop kah atau cuma itu? 12 sampai 15 Pak. Oke, saya baca ya. Ya. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan dari tempatmu dan menjadi kenyang. Ini harus lanjut terus ya, saya baca ya. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi dan kepada orang asing, yaitu yatim dan kepada janda, tepat seperti perintah telah kuberikan kepadaku, tidak kulangkahi atau kulupakan sesuatu dari perintahmu. Pada waktu aku berkabung tidak kumakan dari persembahan kudus itu. Pada waktu aku najis, sesuatu tidak kujauhkan daripadanya, juga sesuatu tidak kupersembahkan daripadanya kepada orang mati, tetapi aku mendengarkan suara Tuhan Allahku, aku berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadaku. Jenguklah dari tempat kediamanmu yang kudus dari dalam surga, dan berkatilah umatmu Israel di tanah yang telah kuberikan kepada kami, seperti yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami, sesuatu yang nyeri berlimpah susu dan madunya. Nah, di sini kan sudah dijelaskan dalam kitab Ibrani 7 ayat 3 sampai 6 dan Yakobus 1 ayat 27. Di sini di mana persembahan itu, ibadah yang benar itu adalah melayani ibu janda dan anak yatim piatu. Di sini dalam Ulangan 26 ayat yang ke-12, di sini kan aturan untuk Lewi, karena 11 suku itu yang bekerja. Jadi pada waktu masa pembuangan, kalau Bapak baca dalam kitab Nehemia, itu masa pembuangan itu kan semua suku itu kan mereka kembali, ada yang kembali, ada yang tidak. Toh? Di situ kitab Nehemia 1 ayat 1 di situ tercatat dan diulangi oleh kitab Esra. Nanti baca kitab Esra 1, di situ mana Nabi Nehemia mengatakan bahwa orang suku Lewi itu yang melayani di rumah Tuhan saja, yang lain bekerja. 11 suku, yang lain melayani Tuhan. Nah, Bapak punya pertanyaan ini, untuk apakah perpuluhan itu, apa memang harus persembahan itu harus dibawa ke gereja? Contoh di dalam Maliaki 3 ayat 10 dan 11. Itu dibawa, tapi perbedaan itu yang mengatur. Nah, untuk perpuluhan itu hamba Tuhan kita nih kan orang Toraja, orang Manado, orang Nias, orang Batak, kita tidak punya hak untuk mengambil itu. Tidak boleh. Itu untuk dalam pelayanan, pembangunan, pelayanan di gereja, ya, pemberitaan Injil, dan untuk melayani dalam gereja itu kan banyak anak-anak terlantar, orang-orang miskin, ibu-ibu janda, itu yang dilayani pakai itu, nanti bendahara yang atur, oke? Nah, di gereja itu kan ada uang perpuluhan. Jadi itu untuk pelayanan pembangunan jemaat atau di gereja, begitu Pak. Tapi untuk pendeta mengambil tidak bisa. Ya? Baik Pak Bom, izin mau lanjut pertanyaan lagi Pak. Di situ kan dibuat Pak, setiap tahun ketiga adalah tahun perpuluhan. Tahun ketiga itu dihitung sejak kapan Pak? Terus kapan kita membayarkan perpuluhan itu dan bagaimana cara menghitungnya? Apakah contoh begini, saya jalan terus saya dapat uang di jalan itu 100.000, apakah di hari itu juga 10%-nya saya kasih ke perpuluhannya, bukan persembahannya? Itu beda kan Pak? Perpuluhan dengan persembahan kan jauh berbeda sebenarnya. Jadi begini. Nanti Om kasih mulai dari sini mulai. Pertemuan kita baru kan karena sudah selesaikan, baru kita seorang baru ke sana nanti. Gampang, udah poin. Pada Romes tolong dimut, pada Romes, Pak Pen tolong dimut. Tolong di mute, itu jemaat orang dengar kalau Pak Romes ribut. Oh ya, sorry ya, maaf. Di mute ya. Ya, sorry, maaf. Jadi yang Bapak baca dalam Ulangan 26 itu kan aturan, ada namanya di hukum Taurat itu ada hukum seremonial, hukum sipil, aturan-aturan. Contoh dalam Ulangan 16 ayat 16. Contoh mereka orang Yahudi harus 1 tahun dalam 3 kali itu merayakan hari Palim itu toh. Jadi mereka harus datang ke Israel untuk memberikan persembahan. Merayakan harinya mereka, masa pembebasan itu.
Jadi mereka 3 kali setahun pembebasan mereka dari apa? Mesir. Perbudakan tuh, hari syukur toh, itu pengucapan syukur. Nah, jadi di dalam Ulangan 26 itu kan namanya Yahudi kan ada namanya seremonial. Terus dalam hukum Taurat itu kan ada namanya buah sulung. Di dalam contoh dalam 1 Korintus 15 ayat 22 dan 23 kalau kita baca, itu buah sulung sudah tidak perlu lagi, oke? Buah sulung tidak perlu lagi karena buah sulung itu adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus sudah menggenapi semua. Jadi Yesus Kristus katakan yang satu kita lakukan, jangan yang satu tidak lakukan. Jadi hukum Taurat itu tidak dihilangkan, hukum Taurat maupun hukum di dalam kitab para nabi, ya. Yesus datang bukan menghilangkan, tapi menggenapi. Kenapa menggenapi? Menggenapi apa? Yang menggenapi contoh kita orang Kristen tidak perlu lagi korban domba. Oh, itu kan sudah dijawab dalam Ibrani 10 ayat 1 sampai 10. Contoh mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu sudah tidak lagi di kita. Enggak. Ada potong kerbau, potong domba, sudah tidak ada lagi. Jadi perpuluhan itu tetap berjalan. Karena kan Tuhan Yesus sampaikan di dalam Matius 22 ayat 21. Oke? Jadi Bapak punya pertanyaan, apakah saya dapat uang di jalan? Ah, itu kan dari Bapak. Dari Bapak saja. Kalau Bapak, contoh kan seperti janda yang miskin itu. Di Markus 12 ayat 40, 41, 42, yang mana dia memberikan daripada dia punya persembahan. Padahal dia orang miskin. Tapi banyak orang Kristen takut itu, tidak percaya. Ya. Ibrani 1. Izin Tidak ada Ibrani 1 ya. Saya potong sedikit Pak, terkait ini pertanyaan saya, kapan diberikan itu Pak, kapan kita bayarkan perpuluhan? Karena kan mengacu dari ayat yang di atasnya Pak, kan setiap tahun Itu- ketiga. Apakah Enggak, itu hukum seremonial Pak, hukum seremonial yang orang Yahudi punya. Perpuluhan di kita buat itu, kita Pak di Indonesia ini, apakah itu nggak berlaku? perpuluhan untuk Bapak mau serahkan itu dari hasil Bapak punya kerja. Oke. Kalau umpamanya hasil panen, Bapak terima panen kan, Bapak petani. Di situ kan ada hasil kebun kan. Iya. Nah, contoh hasil kebunnya 6 bulan baru Anda panen. Ya sudah, perpuluhan itu dari hasil Anda punya keuntungan. Tapi saya yakin orang Kristen bukan perpuluhan. Kadang orang Kristen itu kasih lebih dari hati, kan Tuhan melihat hati. Tapi perpuluhan itu wajib. Kalau Anda tidak kasih, Anda berdoa, Tuhan, saya percaya Tuhan semua ini atas rencanamu. Saya terima kasih atas berkat Tuhan berikan. Seperti seorang janda itu. Nanti Bapak baca ya dalam Markus 12 ya. Ya. Dia memberikan lebih daripada dia punya apa yang dia punya kelebihan. Jangan takut Pak dengan berkat Pak. Aman Pak, saya nggak takut di situ. Cuman gini, saya takutnya salah arah juga ya. Anggaplah saya ini kosongkan gitu tidak ada Pak. pakai 3 bulan, tidak ada aturan. Pokoknya Bapak punya berkat ada, Bapak mau berikan, itu kan dari hati. Jadi Bapak punya perpuluhan. Kadang orang Kristen itu bukan perpuluhan, malah lebih. Dia sudah memberikan perpuluhan, diakonia, pelayanan pelayanan kasih, toh? Itu. Pak, satu lagi Pak, terkait perpuluhan tadi, kan udah jelas ditulis Pak di situ, nggak harus ke suku Lewi kan gitu Pak. Ya, dalam artian kan suku Lewi itu kan pelayan kan gitu Pak, pelayan di gereja kayak pendeta-pendeta kan gitu, yang mengorbankan dirinya 100% untuk pelayanan, bukan bekerja. Anggaplah ada pekerjaan sampingin dia, entah buka toko, kan itu bukan suku Lewi namanya di pendeta. Apakah perpuluhan ini bisa kita alihkan ke janda, kita serahkan langsung, jadi tidak melalui gereja Pak? Bagaimana kira-kira Pak? Di gereja. Bawalah perpuluhan itu ke perbendaharaan gereja. Oh. Ke janda, ke itu lain, itu persembahan kasih pelayanan. Ke gereja. Nanti bendahara yang atur situ untuk pelayanan apa. Kalau pendeta, untuk pelayanan pendeta itu ada di 1 Korintus 9 ayat 13. Saya baca Pak ya, untuk pendeta ya. Ya saya baca. Jadi pendeta tidak boleh makan dobol. itu pendeta kurang ngajar. Oknum lah Pak, oknum. Iya, tidak boleh. Nah, ini seorangnya kontan-kontan saja. 1 Korintus 9 ya. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus, penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bahagian mereka dari mesbah itu. Contoh Pak Bobo khotbah di gereja, diundang. Oh, saya nanti dapat makan dari
hasil dari jemaat persembahan kasih dari gereja itu. Iya. Mereka mau kasih, tidak ada jemaat, tidak kasih, tidak terima juga tidak apa-apa. Kami dari makan minum nggak apa-apa, gitu ya. Oke, yang kedua, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan itu. Nah, contoh kayak kami di sini, karena Tuhan kasih kami stiker pada Romes, itu pelayanan di pemberitaan Injil. Terus para apologet dapat, itu juga dapat. Kalau anak Tuhan kasih para apologet itu pemberitaan. Jadi berkat itu Tuhan sudah sediakan untuk semua. Ada berkat pengetahuan, berkat hikmah, atau bahasa roh atau menafsir bahasa roh, atau dia memberitakan Injil. Itu macam-macam sudah di porsi masing-masing Tuhan sudah berikan. Jadi ada tentara, ada polisi, ada kejaksaan, ada pengacara, ada perkantoran. Itu Tuhan sudah berikan. Nah, makanya kan ada dalam Efesus 6. Efesus 6 ayat 4 sampai 8 itu, kalau kita melayani orang, kalau umpamanya bos melayani anak buah, berarti kita melayani Kristus. Kalau anak buah melayani bos, kita melayani Kristus. Dari situ tidak ada perbedaan. Jadi ujungnya itu adalah kita harus melayani Tuhan Yesus dengan cara merendahkan diri, saling percaya itu. Jadi perpuluhan itu ada lakukan. Anda mau persembahan kasih, Tuhan kan melihat hati. Ya, amin. Iya. Salam Pak Pendeta Bom. Salam. Ya. Salam selamat. Pak Pendeta. Ini di dalam Ulangan 26 di situ dikatakan bahwa suku Lewi, orang asing, dan para janda fakir miskin wajib diberikan persepuluhan juga. Jadi memang kalau di dalam konteks Ulangan pasal 26 ayat 12 itu memang persepuluhan juga layak diterima ya. Artinya Bukan, begini Pak, sabar. Itu salah tafsir. Makanya baca Alkitab jangan cuma di Ulangan saja. Ya, jadi kita para nabi itu nanti kan dalam Maliaki dijelaskan. Jadi ada aturan atau dalam hukum Taurat itu kan ada 613 misvot. Hukum Taurat. Ya. Jadi maksudnya ibu janda itu kan perpuluhan persembahan bawa di perbendarahan. Nanti perbendarahan itu yang ngatur. Di gereja itu kan ada ibu janda, ada orang lansia. Di gereja itu ada anak yatim piatu, ada anak-anak terlantar. Itu nanti bendahara gereja yang ngatur, bukan kita jemaat yang ngatur. Kalau jemaat yang ngatur, hancur. Biasanya kalau ada gereja-gereja besar yang pendetanya kaya, itu urusan mereka. Itu kadang-kadang ya bukan bendahara yang ngatur, tapi itu masalah intern di dalam gereja. Jangan kita mengorek. Itu hak masing-masing. Paham Pak ya? Di Ulangan 6 itu, Ulangan 26. Jadi itu harus bawa ke Bait Allah. Kalau orang Lewi itu bawa. Jadi sukulan tidak ada orang Lewi. Tapi kita kan ini kan bukan orang Lewi. Pendeta tidak boleh ambil daripada situ. Pendeta cuma ambil dapat dari uang pelayanan. Silakan. Pak Bom mau lanjut pertanyaan Pak? Ya lanjut. Baik. Kalau seandainya lah saya ngotot, saya nggak ngasih ke perbendaharaan di gereja, anggaplah karena situasional di lingkungan saya tidak percaya dengan pengelolaan keuangan di situ Pak. Anggaplah seperti itu situasinya. Terus saya memutuskan untuk memberikan langsung kepada janda-janda, anak yatim piatu dan lain-lain, walaupun sedikit angkanya. Apakah perpuluhan saya itu akan diperhitungkan oleh Tuhan? Menurut Alkitab, apakah Tidak bisa. perpuluhan saya itu nggak dianggap Pak? Itu kan pelayanan kan Bapak dari pelayanan dari hati. Toh, pelayanan kasih. Bapak melayani itu kan berarti masuk pelayanan kasih dalam 2 Korintus 8. Pada video ini saya akan bahas mengenai persepuluhan dalam iman kekristenan yang belakangan ini membuat kebingungan banyak orang Kristen lantaran seorang pendeta yakni Pak Gilbert Lumoindong dalam khotbahnya menuai kontroversi yang membandingkan persepuluhan umat Kristen dengan keimanan lain. Nah, apakah persepuluhan masih berlaku atau tidak dalam iman kekristenan? Mari kita bahas.
Sebelum kita sampai kepada kesimpulan berlaku atau tidaknya persepuluhan di gereja Tuhan masa kini, kita perlu mengetahui apa itu persepuluhan. Jikalau kita kembali ke latar belakang perjanjian lama secara khusus dalam Tauratnya Musa, kita akan menemukan kenyataan bahwa di masa perjanjian lama ada 12 suku bangsa Israel yang dipilih Tuhan. Dan masing-masing suku tentu mendapat tanah pusaka atau tanah warisan dari Tuhan. Tetapi ada satu suku yang dikecualikan yang tidak mendapatkan tanah pusaka, yaitu suku Lewi. Karena Tuhan secara khusus memilih suku Lewi untuk menjadi pelayan di Bait Allah. Sehingga masing-masing suku harus memberi 10% kepada suku Lewi yang tidak mendapat tanah pusaka agar mereka dapat hidup dari 10% tersebut yang disetor masing-masing suku kepada Lewi. Jadi secara singkat kita dapat mengetahui bahwa persepuluhan itu merupakan persembahan yang diberikan untuk menghidupi suku Lewi yang tidak dapat bekerja dan juga tidak memiliki tanah pusaka. Oke? Dan jikalau kita maju ke masa perjanjian baru, kita tidak akan menemui bahwa Tuhan Yesus meniadakan atau bahkan menghapuskan persepuluhan. Tapi hal yang terpenting yang perlu kita ketahui adalah persepuluhan itu diberikan bagi keimamatan Lewi. Itu adalah imam perjanjian lama. Sedangkan perjanjian baru kita tidak lagi dipimpin oleh keimamatan Lewi, melainkan menurut penulis surat Ibrani kita telah dipimpin oleh keimamatan Kristus dari jalur Melkisedek. Jadi imam perjanjian baru yaitu Yesus Kristus dari jalur Melkisedek tidak lagi membutuhkan persepuluhan. Nah, merujuk dari penjabaran tersebut, apakah persepuluhan masih berlaku? Secara seremonial, persepuluhan tidak lagi berlaku karena telah digenapi oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Kalau kita merujuk kepada Kolose 2 ayat 16 dan juga 17. Lalu bagaimana jikalau kita ingin memberi kepada gereja dan bagaimana sikap kita kalau kita ingin memberi kepada gereja sebagai bentuk ucapan syukur kita? Kita harus kembali kepada prinsip yang diajarkan Rasul Paulus di dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah kita memberikan menurut kerelaan hati kita masing-masing dan tanpa terbebani dan tanpa paksaan. Jadi kalau mau memberi kepada Tuhan, berikanlah menurut kerelaan hatimu. Boleh 10%, boleh 20%, boleh 5%, boleh 1%, atau berapa persen pun yang kamu mau berikan kepada gereja, tetapi harus dimotivasi dengan ucapan syukurmu kepada Allah dan tentu tidak dengan paksaan. Nah, merujuk dari semuanya itu, persepuluhan dalam pengertian 10% tidak lagi berlaku, tetapi perpuluhan, berapa puluh persen pun yang kamu berikan menurut kerelaan hatimu, berikanlah itu kepada Allah sebagai tanda ucapan syukurmu. Karena syukur kita kepada Allah tidak pernah diukur dengan nominal 10% dari segala yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita mengasihi Allah dengan segenap hati, pikiran, dan akal budi kita. Dan jangan lupa, jangan terlalu bangga memberi 10% kepada gereja, tetapi orang yang membutuh tumpangan, butuh makanan, dan orang yang kehausan, tidak kamu pedulikan. Karena bagaimana mungkin kamu mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tapi kamu mengabaikan manusia yang kelaparan yang ada di sekelilingmu. Jadi kasihilah Allah sebagaimana engkau juga perlu mengasihi sesamamu manusia. Itulah yang terpenting. Persembahan terbesar dalam hidup kita bukan 10% yang harus diberikan kepada gereja, tetapi hidup kita yang sungguh-sungguh mau tunduk, taat, dan rendah hati kepada perintah-perintah Allah. Tuhan memberkati dan jangan lupa untuk tetap selalu berjalan di dalam perintah-perintah Kristus. Bye-bye.
Surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 1. Salam. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus.
penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu, tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Filipi pasal 2. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa.
tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Timotius dan Epafroditus. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersukacita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan, dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku.